Oke, welcome back di channel Ardi Official, channel yang kreatif yang menyediakan konten-konten menghibur, konten-konten yang bermanfaat dan konten-konten edukasi. Nah, oke, hari ini kita akan masuk ke pembelajaran. Saya akan mengajarkan anak adik-adik khususnya yang kelas SD ya. Itu tentang pembelajaran porogapit. Nah, sekarang adik-adik bisa membuka bukunya dan perhatikan videonya, disimak baik-baik. Jangan lupa kalian yang masih baru bergabung, kalau masih tombol subscribe-nya masih berwarna merah, kalian tekan tombol subscribe-nya biar menjadi warna abu-abu. Ya, kemudian kalian tekan tombol untuk bisa mendukung atau mensupport channel ini. Nah, adik-adik semuanya, di sini saya punya contoh tentang porogapit. Kalian sudah dengar porogapit ya? Itu adalah suatu cara untuk menyelesaikan tentang pembagian ya. Saya punya contoh umpamanya di sini 75 dibagi dengan 3. Oke. Kemudian yang nomor 2 saya akan buat yang 150 dibagi 3. Nah, begitu ya anak-anak ya. Oke. Adik semuanya, kita perhatikan soal nomor 1. Kita buat porogapitnya dulu. 75 dibagi dengan 3. Kalian yang harus ingat adik-adik ya, kita akan ambil 2 angka langsung atau 1 angka ya. Kalian harus perhatikan, jika angka depan lebih besar atau sama dengan pembagi, maka ambil 1 angka ya. Itu pertama. Yang kedua, jika angka depan itu yang mana? Yang 7 ini ya. Ini namanya angka depan. Diperhatikan, disimak, harus fokus ya biar paham. Angka depannya kurang dari pembagi, maka langsung ambil 2 angka ya. Maksudnya bagaimana? Jika angka depan yaitu angka 7 ini lebih besar atau sama dengan 3, maka kita ambil 1 angka yaitu angka 7 aja, langsung kita bagi dengan angka 3. Tapi jika angka depan yaitu angka 7 kurang dari pembagi yaitu angka 3, artinya angka depan yang 7 ini jika kurang dari 3, maka kita ambil langsung 2 angka ya. Ini syarat yang adik-adik harus ingat. Jadi adik-adik bisa paham nanti, ini yang dibagi langsung 75 atau 7 dulu ya. Itu syaratnya ini ya adik-adik. Jadi dihafalkan, diingat-ingat ini adik-adik ya. Jika angka depan yaitu angka 7, di sini karena depannya 7, lebih besar atau sama dengan pembagi yaitu 3, maka ambil 1 angka depan saja yaitu angka 7 untuk dibagi dulu ya. Jika angka depannya kurang dari 3, maka ambil 2 angka. Karena di sini angka 7 lebih besar dari 3, maka kita pakai syarat yang pertama yaitu ambil 1 angka. Oke, saya buat lagi seperti ini ya. Oke. Kita lihat dulu di sini 7 dibagi 3. Nah, maka berapa kali 3 yang hasilnya 7? Kalian lihat di tabel matematikanya kalian. Adik-adik dibuka tabel matematikanya, dilihat di situ. Ada nggak sih perkalian 3 yang hasilnya 7? Yang hasilnya 7? Tidak ada ya. Tapi yang ada yaitu 6. Jadi tidak ada. Yang ada yaitu yang mendekati. Berapa mendekati? Yaitu 2 dikali 3 sama dengan 6. Mendekati, diingat-ingat ya, mendekati. Maka kita tulis di sini adalah 2. Oke. 2 dikali 3 sama dengan 6 ya. 2 kali 3 sama dengan 6. Kita kurangi adik-adik. 7 kurangi 6 berapa? 1. 5 turun ya. 5 turun, 5 turun sehingga menjadi 15. Oke. Sekarang kita masuk ke syarat yang kedua. Jika angka depan kurang. Nah, di sini kan angka 1.
ya. Angka satunya kurang dari 3. Ya adik-adik diingat ya. Angka depannya yaitu angka 1 di sini karena yang depan itu 1. Kurang dari angka 3, lebih kecil atau kurang, maka langsung ambil 2 angka yaitu langsung 15 kita bagi langsung. Ingat-ingat ini. 15 langsung dibagi ya. Maka saya tarik begini ya. Berapa kali 3 yang hasilnya 15 adik-adik? Oke. Berapa kali 3 yang hasilnya 15 adik-adik? Dilihat di tabel matematikanya kalian. Ada ya? Ada, yaitu berapa? 5. Oke. Ini sudah dapat 5. Maka kita tulis di mana? Di sini. Ya. 5. Sekarang 5 kali 3 berapa? 15. Kita kurangi hasilnya 0, habis ya. 1 kurangi 1 0, 5 kurangin 5 0. Maka hasilnya adalah 75 dibagi 3 itu sama dengan 25. Paham? Oke, kalau paham kita geser ya. Ingat ya adik-adik ya. Oke. Sekarang 150 bagi 3. Oke, saya tulis di sini ya. 150 dibagi 3. Kita buat brokabitnya. 150 dibagi 3. Ingat syaratnya lagi. Jika angka depannya lebih besar apa lebih kecil dari angka 3? Iya, lebih kecil, maka kita pakai cara yang kedua. Ya, kita ambil apa? 2 angka langsung, yaitu 15. Oke. Sekarang di sini ya. Berapa kali 3 sama dengan 15? Nah, di sini kan ada nih. Berapa? Di sini kan ada nih, ya. Oke. Hasilnya adalah 5 ya. Oke, kita tulis di sini 5. 5 kali 3 kali 3 15. Oke, kita kurangi 0. Nah, sekarang nolnya turun ya. Di sini 0 turun. Oke. Berapa kali 3 yang hasilnya 0? Kan di sini masih ada nih, adik-adik ya, masih ada. Ini kan habis nih, habis sudah. Ini kan habis sudah. Ya. Berapa kali 3 yang hasilnya 0? Berapa adik-adik? Iya, 0 ya. Berapa kali 3 hasilnya 0? Yaitu 0. 0 kali 3 sama dengan 0. Oke. 0 kali 3 sama dengan 0. Kita kurangi ya, habis ya. Maka hasilnya sama dengan 150 dibagi 3 itu sama dengan 50. Paham? Oke, saya kasih contoh lagi adik-adik. Progapit ini masih. Oke. Saya contohkan sekarang, coba kalian lihat di Bupati kalian halaman 109 yang nomor 3. Saya akan contohkan yang nomor B dan nomor F ya. Oke, yang B. Yang lain kalian kerjakan sendiri ya. B adik-adik ya. Oke, di sini ada coba besar. 90 dibagi 5. Yang lain kerjakan sendiri adik-adik. Oke, di sini. Lihat syaratnya. 9 ini lebih besar apa lebih kecil dari angka 5? Ya betul adik-adik, yaitu lebih besar, maka kita ambil satu angka. 9. Oke. Di sini. Berapa kali 5 yang hasilnya 9? Ada enggak? Oke, karena enggak kalau 2 kali 5 kan terlalu besar, yaitu 10. Maka kita buat
Kita ambil yang berapa kali 5 yang hasilnya 9. Kalian lihat di tabel matematikanya kalian, perkalian 5. Oke adik-adik. Nah, karena di sini ya adik-adik ya. Oke, kita tulis berapa sih yang mendekati angka 9? Nah, kalau kita cari 2 kali 5 kan 10. Maka kelebihan, maka 1 kali 5. Oke, kita tulis. Oke ya. Jadi angkanya 1. Ya. 1 kali 5 berapa adik-adik? 5. Oke, kita kurangi adik-adik. 9 kurangi 5 berapa? 4. Pintar. 0 turun. Betul ya? Oke, sekarang masuk ke syaratnya lagi. 4 lebih besar dari 5 apa lebih kecil? Lebih kecil. Ya, pintar. Berarti pakai syarat yang kedua, yaitu kita ambil 2 angka langsung, yaitu 40 langsung dibagi 5. Ya. Paham dari sini? Karena 4 kan lebih kecil dari 5, maka kita ambil 2 angka langsung, yaitu 40 dibagi 5. Oke, kita tulis. Nah, berapa kali 5 yang hasilnya 40 adik-adik? Kalian lihat di tabel matematikanya kalian. Perkalian 5, dilihat. Sudah dapat berapa? Iya, angka 8. Oke, kita tulis di sini. 8 kali 5 berapa adik-adik? 40. Maka ketika kurangi dia habis. Ya, atau 0 ya. Saya bilangnya habis seperti ini adik-adik ya. Oke, dari sini paham? Paham. Jadi ini habis ya. Ini namanya habis ya, bukan 0. Namanya habis ya. Oke, sudah? Paham? Jadi 90 dibagi 5 itu hasilnya adalah 18. Oke. Di sini ada yang tanyakan? Paham ya? Saya akan buat lagi contoh soal yang F. Adik-adik lihat ya. Yang F. Oke. 144 dibagi 12. Kita lihat syaratnya lagi adik-adik ya. Satu angka depannya ini lebih kecil apa lebih besar dari angka 12? Ya jelas lebih kecil, maka kita tidak bisa ngambil satu angka. Berarti kita pakai syarat yang kedua. Karena lebih kecil maka kita pakai 2 angka dulu. Mana yang kita bagi? Yaitu 14. Oke ya. 14 dibagi 12. Oke adik-adik. Nah, berapa dikali 12 sama dengan 14? Oke, lihat. Ada nggak sih yang mendekati? Dilihat tabel matematikanya. Kalau nggak ada, adik-adik bisa cari di internet ya, tabel matematika. Adik-adik bisa cari perkalian 12. Ya adik-adik, cari tabel perkalian 12. Nah, adik-adik, karena di situ 1 kali 12 12. 2 dikali 12 itu 24. Maka yang mendekati adalah hanya 1 kali 12 ya. Sama dengan ya. Karena mendekati ya. Sorry. Mendekati itu cuman 1 kali 12 sama dengan 12. Maka kita tulis di sini adik-adik. 1 kali 12 berapa? 12. Oke, kita kurangi adik-adik. 1 kurangi 1 habis. Ya, nggak usah ditulis kalau sudah habis adik-adik. Biar nggak usah ditulis 0 ya. Biar nggak memenuhi tulisan ya, biar nggak memperbanyak tulisan. 4 kurangi 2 2. 4 turun ya, ini turun. Oke, berarti 24. Sekarang lihat adik-adik syaratnya. Syarat yang pertama, 2 lebih besar apa lebih kecil? Lebih kecil ya. Berarti syarat pertama yang tadi tidak dipakai. Sekarang kita pakai syarat yang kedua. Yaitu kenapa? Karena angka 2 lebih kecil dari 12, maka kita pakai yang langsung 2 angka, yaitu 24. Oke adik-adik, lihat di tabel perkalian kalian. Berapa kali 12 yang hasilnya 24? Ayo berapa? Ayo.
Iya. Wah, adik-adik ya. Maka kita tulis di sini wah. 2 kali 12 24. Kita kurangi 2 kurangi 2 habis. 4 kurangi 4 habis ya. Berarti sudah selesai. Betul? Oke. Udah mungkin tanyakan adik-adik. Kalau kurang paham diulangi lagi videonya. Jadi adik-adik bisa mengerjakan. Oke, saya kasih contoh lagi nih biar nggak usah lah, cukup ini sudah. Ya, saya kasihkan contoh lagi tapi nggak ada di buku Bupetik ya adik-adik. Oke, saya kasih contoh. Saya cari dulu ya adik-adik contohnya ya. Oke, umpama adik-adik kita punya soal tentang gini ya, 348 dibagi 6. Nih, kita punya soal ini lagi nih adik-adik ya. Maka bagaimana sih cara mengerjakannya? Nah, kita lihat syaratnya. 3 lebih kecil apa lebih besar dari 6? Lebih kecil ya, maka kita pakai syarat yang kedua. Harus dua angka dulu. Mana yang kita ambil? Yaitu 34 ya. 34 dulu adik-adik. Nah, maka di sini berapa dikali 6 yang hasilnya 34? Dibuka tabel matematika kalian yang perkalian 6. Oke, bisa dibuka. Oke. Ada nggak sih yang hasilnya 34? Oke, tidak ada ya adik-adik ya. Yang ada hanya 30. Yang ada yang hanya mendekati. Oke. Di perkalian 6 yang mendekati 34 berapa? Yaitu 30. Loh, berarti 5 kali 6 sama dengan 30. Loh. Oke adik-adik, kita pakai yang mendekati yaitu 5. Kita tulis di sini adik-adik 5. Oke. 5 dikali 6 sama dengan 30. Loh. Oke, kita kurangi adik-adik. Nah, 3 kurangi 3 habis ya. 4 kurangi 0 4. 8 kita turunkan. Nah, sekarang kita 48 adik-adik. Nah, kita lihat nih sekarang nih. Ya, angka depan lebih kecil apa lebih besar dari 6? Lebih kecil. Maka kita pakai syarat yang kedua, yaitu harus 2 angka langsung yang kita bagi, yaitu 48 ya. Oke, 48. Berapa kali 6 yang hasilnya 48? Dibuka tabel matematikanya kalian. Dilihat perkalian 6. Dapat berapa? Oke, pintar. Kita dapat angka 8. 8 kali 6 itu sama dengan 48. Sehingga 8 kita tulis di sini. Oke, 8 kali 6 sama dengan 48. Kita kurangi habis ya. 48 kurangi 48 habis ya. Maka 348 dibagi 6 itu sama dengan 58 ya adik-adik. 58 adik-adik. Oke. Paham dari sini? Kalian tanyakan. Oke. Saya kasih contoh lagi biar lebih memahami, biar adik-adik lebih paham ya. Bagaimana kalau sekarang itu 72 dibagi 9? Oke, 72 bagi 9 kita coba ya. Oke, tidak bisa adik-adik ya. Kita cari dulu soal. Nih saya masih mencari soal
72 Bagaimana sudah ada ya di tabel matematika, nggak perlu. Oke, sekarang kita coba soalnya tentang pembagian 2 ya. Oke, pembagian 2 yang begini adik-adik ya, biar adik-adik paham. Sudah, oke. Sekarang begini adik-adik ya. 62 dibagi 2. Nah, adik-adik kita lihat yang angka yang pertama, angka 6. Kalau kita lihat ini syarat pertama, 6 lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar, maka pakai syarat yang pertama ya. Kita ambil satu angka yaitu 6. Nah, berarti berapa kali 2 yang hasilnya 6 adik-adik? Berapa yuk? Cari di tabel matematikanya kalian, perkalian 2. Iya, kita dapat angka 3. Kita tulis di sini adik-adik. Nah, kalikan 3 kali 2 6. Oke. Sekarang kita kurangi 6 kurangi 6 habis ya. 2 tuh turun. Oke ya. Sekarang berapa kali 2 yang hasilnya 2? Berapa? Berapa kali 2 yang hasilnya 2 adik-adik? Berapa yuk? Ya, 1 kali 2 2 habis ya. Maka 62 bagi 2 sama dengan 31. Dari sini paham? Oke, kalau sudah paham adik-adik, coba sekarang kita masuk ke soal cerita nih. Saya contohkan di buku petik kalian yang halaman 110. Oke. Nomor A ya. Soal cerita buku petik halaman 110. Oke. Oke ya, nomor 6 yang A ya, poin A. Oke adik-adik, di sini nih ya. Kelihatan gak ya? Oke, gini ya. Ibu memiliki 115 bibit cabai. Bibit-bibit tersebut akan ditanam ke dalam 5 pot. Setiap pot berisi bibit-bibit cabai sama banyak. Berapakah banyak bibit cabai yang ada di setiap pot? Oke adik-adik. Nah, ibu memiliki 115 bibit cabai ya. Kemudian ditanam ke 5 pot. Nah, sehingga berapa hasilnya? Kita pembagiannya adik-adik. Nah, oke, sekarang angka 1 lebih besar apa lebih kecil dari angka 5? Lebih kecil, maka kita pakai syarat yang kedua yaitu harus 2 angka. Harus 2 angka. Oke ya. Berarti 11 ya. Oke. Berapa kali 5 yang hasilnya 11 adik-adik? Berapa kali 5 yang hasilnya 11? Ayo dicari, dilihat perkalian 5. Berapa kali 5 yang hasilnya 11? Ada? Tidak ada adik-adik, maka kita cari yang mendekati. Berarti berapa kali 5 yang hasilnya? Kita cari di tabel matematika, ada yang perkalian yang hasilnya 10. Berapa kali 5 yang hasilnya 10? 2. Hasilnya 2. Oke adik-adik, sekarang kita masukkan ya. Kita tulis di sini angka 2. 2 kali 5 berapa adik-adik? 10. Oke. Kita kurangi 1 kurangi 1 habis. 1 kurangi 0 1. 5 turun ya. 5 turun. Paham? Oke, sekarang berapa kali 5 yang hasilnya 15? Berapa yuk? Iya betul adik-adik, 3. Kita tulis di sini 3 adik-adik. 3 kali 5 15. 15 kurang 15 habis. Ya, maka hasilnya 115 dibagi 5 itu sama dengan 23. Oke adik-adik, mungkin sampai di sini aja pembelajaran kita tentang Purugapit ya. Kalau nanti belum paham bisa diulangi lagi materinya sampai adik-adik paham, dicoba lagi dengan soal-soal yang banyak. Oke.
Oke adik-adik, mungkin sampai segitu saja. Silakan adik-adik mengerjakan halaman 109 ya yang masih belum selesai, sama 110 yang masih belum selesai. Adik-adik kerjakan semuanya. Untuk jawabannya dikumpulkan di foto, dikumpulkan di Google Form, di Google Classroom seperti biasa. Thank you. Jangan lupa yang belum subscribe, yang masih subscribe-nya tombol merah kalian tekan sampai menjadi tombol abu-abu. Oke ya, jangan lupa tombol like-nya diklik juga. Oke, thank you. Itu saja dari saya, dari Ardi Kharin di channel Ardi Official. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.